Oke, berikutnya kita akan membicarakan tentang simply supported beam ya. Simply supported beam itu balok sederhana, simple beam dengan tumpuan sederhana. Nah, ini dengan penampang persegi rectangular cross section. Nah, ceritanya ini nantinya kita akan membahas bagaimana perilaku balok komposit yang itu dimana dia tidak ada sambungannya, jadi hanya ditempelkan saja. Dan yang satunya yang dia full tersambung seperti itu. Nanti kita akan bahas itu bagaimana perilakunya pada balok komposit yang dia mempunyai tumpuan sederhana itu tadi. Nah, ini ada cerita gitu. Ini pada zaman abad pertengahan ya, zaman abad-abad pertengahan itu zaman-zaman perang salib kayak gitu, yang zaman-zaman itulah. Itu banyak ditemukan bangunan itu struktur itu dari kayu ya, dua kayu persegi yang ditempelkan. Ditempelkan seperti ini, dua kayu persegi yang ditempelkan. Nah, antaranya ini diberikan glue atau lem ya, lem untuk merekatkan kayu. Kemudian dipres. Nah, ini bertahan lama bahkan sampai sekarang seperti itu. Jadi struktur komposit ini walaupun hanya memakai lem, dia kalau memang kualitasnya baik bisa bertahan sampai ratusan tahun. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk memahami bagaimana perilaku dari struktur komposit, yang bagaimana yang tanpa connection, bagaimana yang full connection seperti itu. Kita gunakan penampang persegi ini ya, supaya ini mudah untuk dipahami. Karena penampang persegi kan penampang yang paling sederhana. Nah, kondisinya ini kita ada sebuah beam, sebuah balok, kemudian terbuat dari dua penampang yang sama ya, sama-sama B kali H. Ini, yang atas ini B kali H, yang bawah H dikali B juga sama, penampangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama. Kemudian ini dia menahan beban ya, ini ada beban merata, yang ini W ini di atas, beban merata, W per unit length, sepanjang L, ini kan L per 2 setengah L. Kalau sepanjang ini berarti satu bentang ini L, bebannya merata ya, W per L. W ini adalah weight per unit length atau berat per panjang, berat per meter. Kemudian untuk properties materialnya ya sama lah, dia punya modulus elastis E seperti itu. Nah, kedepannya untuk pembahasan kita abaikan dulu berat sendirinya, jadi kita hanya menganggap bebannya dari yang W ini. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, ini resumenya di awal ya. Ini nanti akan terbentuk tegangan geser, tegangan lentur ya, tegangan lentur. Ini kondisi yang no interaction, itu yang garis putus-putus, yang garis putus-putus ini yang ini. Kalau dia kondisi tidak ada lekatan, jadi hanya ditumpuk saja, itu lihat diagram yang garis putus-putus ini. Untuk bending stressnya, untuk tekanan lenturnya itu nanti akan terbentuk sendiri-sendiri. Yang atas set set. Nah, jadi satu penampang dia finish dulu, terus baru penampang berikutnya mulai lagi. Begitu juga untuk yang tegangan gesernya. Dia selesai di satu penampang, kemudian satu penampang lagi, seperti itu lagi. Untuk yang full interaction, yang garis jelas ini, yang garis menerus, yang continuous lines, ini yang full interaction itu maksudnya dia betul-betul dia berperilaku sebagai komposit. Artinya sambungannya itu bekerja sempurna. Jadi penampang yang atas dan bawah ini disatukan dengan sempurna, itu nanti diagramnya akan seperti ini. Nah, yang tegangan lenturnya yang ini, yang garis sambung ini. Ini tegangan lenturnya. Jadi kalau dilihat dia posisinya sekitar setengahnya ya. Yang terjadi setengahnya. Jadi kalau bekerja sendiri-sendiri tadi, dua batang ditumpuk tapi tidak disambung, bekerja sendiri-sendiri, itu hampir dua kalinya kalau batangnya disambung. Kemudian untuk tegangan gesernya juga, dia besarannya sama. Seperti itu. Jadi yang maksimal di tengah, di sambungannya. Jadi yang bagian paling kritis itu ada di sambungan. Kalau shear stressnya. Tapi kalau bending stressnya, itu di tengah kan 0. Tapi yang maksimumnya, ultimate-nya di serat terluar itu hampir setengahnya dari yang kalau dia bekerja secara sendiri-sendiri.